Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Francisca dari Universitas Islam Negeri Raden Indah Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 1 kelas H. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi fikih jinayah dan ruang lingkup pembahasannya. Baik, yang pertama pengertian fikih jinayah. Kata jinayah adalah merupakan kata asal dan kata kerjanya adalah jana, yang berarti berbuat dosa atau berbuat jahat. Adapun secara terminologis, jinayah berarti suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syarak dan agama, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun lainnya. Orang-orang yang melakukan kejahatan disebut jani apabila si pelaku adalah laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut jania. Yang kedua ialah tujuan hukum Islam. Berdasarkan tujuan hukum Islam dapat dirumuskan bahwa hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan yang dilarang yang dimaksud ialah baik berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan kata yang dimaksud yaitu apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum syara dan ada hukum bagi yang melanggar, maka perbuatan tersebut baru dikatakan jarimah. Tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang oleh syara, maka perbuatan tersebut hukumnya mubah. Yang ketiga ada unsur-unsur jarimah. Ulama fikih mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana, sehingga perbuatan itu dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur jarimah meliputi yang pertama unsur formil, yang kedua unsur material, dan yang ketiga unsur moral. Dan yang keempat adalah beberapa persoalan fikih jinayah. Sesuai dengan ketentuan fikih, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidaknya cukup dengan niat baik, tetapi harus disertai sanksi, hukuman yang diancamkan kepada yang melakukan kejahatan. Ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, ada beberapa klasifikasi yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli hukum Islam mengenai kejahatan. Yang pertama, 1. Jarimah hadud meliputi perzinahan, qadzaf, meminum minuman keras, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Yang kedua ada jarimah qiyas atau diat. Hukum qiyas adalah pembahasan yang setimpal atas pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan atau menghilangkan jiwa. Diat adalah benda yang wajib yang harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukum diat sebab membunuh atau melukai seseorang karena adanya pengampunan, keringanan, hukuman, dan lain-lain. Pembunuhan yang terjadi bisa dikarenakan pembunuhan dengan tidak sengaja atau pembunuhan karena kesalahan. Yang ketiga ada jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukuman dalam Al-Quran dan hadis yang bentuknya sebagai hukum ringan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam. Hukum ta'zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah atau kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had atau tidak memenuhi syarat membayar diat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya. Jarimah ta'zir dibagi menjadi 3 bagian. Jarimah hadud atau qiyas dan diat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat. Misalnya
percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik. Sedangkan jarimah berdasarkan niat, pelakunya dibagi menjadi dua, yaitu jarimah yang disengaja dan jarimah karena kesalahan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.